Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, Mbah Darwono Channel yang ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan klik subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Selamat menyaksikan. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan serius. Wa ansitu, fokus. La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan dalam ayat lain, kalau kita bisa mendapatkan rahmat itu, sesungguhnya huwa khairum mimma yajma'un. Rahmat Allah itu lebih baik dari kekayaan yang orang-orang kaya bisa kumpulkan. Bagi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bahkan dengan rahmat Allah itu hendaknya kita bahagia, bahkan kita bangga, dan itu lebih baik sekali lagi dari seluruh kekayaan yang orang-orang kaya miliki. Itu baru negeri Al-Quran. Dan Rasulullah pun mencontohkan hal itu. Kemudian yang selebihnya adalah membaca Al-Quran itu sendiri. Ada seorang sahabat yang sangat menyenangi, menikmati bacaan Al-Quran, bahkan punya kemampuan membaca cepat. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Karena kemampuan membaca Al-Quran dan begitu luar biasa mahirnya, sampai beliau menawar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghatamkan Al-Quran bukan pada bulan Ramadan saja, bukan sebulan sekali saja, tapi beliau izin untuk setiap hari khatam Al-Quran. Mungkin kita agak kebayang bagaimana bisa. Tetapi sebenarnya bagi orang yang sudah terbiasa, apalagi hafal Al-Quran, biasa saja. Bahkan sampai sekarang pun banyak adik-adik kita yang mampu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu dalam waktu 6 jam saja. 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang seharian, tergantung kecepatan kemampuan mereka untuk membaca Al-Quran. Karena hafal, ngalir aja di lisannya. Ada orang-orang yang kelebihan di situ. Maka seperti Abdullah bin Amr bin As, Masya Allah, tiap hari bikinnya khatam. Meskipun terjadi tawar-menawar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan, sebulan sekali saja. Masih belum menerima. Ya Rasulullah, ini ajidu kuat. Saya ini kuat yang benar aja. Masa sebulan sekali baru khatam? 20 hari kata Rasulullah. Tidak. 10 hari belum menerima juga. 7 hari belum juga. Ya Rasulullah, saya punya kemampuan. Artinya deal 3 hari sekali. Baru dibolehkan oleh Rasulullah. Ya udah kalau begitu 10 juz sehari, sehingga tiap 3 hari khatam. Sampai beliau berpesan, wahai Abdullah, sekarang sih Anda masih muda, kuat, nanti Anda akan tua dan Anda akan berat. Begitu Abdullah tua, benar terasa. Tetapi karena sudah berniat, bertekad, meskipun sudah tua, beliau tetap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Dan beliau bahagia banget dengan itu, tanpa melupakan, mengabaikan tugas-tugas lain. Karena memang cuma butuh sepertiga waktu. Banyak orang sekarang yang bisa menyelesaikan khatam 30 juz, 8 jam saja. Itu sisi membaca. Ada sahabat lain yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beda latar belakangnya, suaranya bagus. Maka Allah berikan keberkahan Al-Quran melalui suara itu juga. Beliau adalah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sampai pada suatu malam, karena Rasulullah itu biasa kalau sebelum subuh keliling gitu ya, didengarkanlah kedengaran dari setiap rumah para sahabat itu bacaan Al-Quran. Alhamdulillah kalau bulan Ramadan rata-rata juga biasa ya, sudah pada bangun, kedengaran pikirnya, bacaan Al-Qurannya. Tapi di luar Ramadan belum tentu gitu ya. Kalau di luar Ramadan yang kedengaran apa biasanya? Jam-jam 3 gitu ya. Masya Allah, suara orang tidur, apa ini? Tapi ada juga memang sebagian orang sekarang yang biasa sebelum subuh sudah bangun dan selalu kedengaran bacaan Al-Quran meskipun langka, jarang lah ya. Kalau pada zaman Rasulullah itu dari setiap rumah kedengaran. Kemudian beliau terhenti pada rumah Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu.
Beliau dengerin, masya Allah, terkagum-kagum, ya, luar biasa. Sampai ketika pagi-pagi ketemu, beliau cerita, wahai Abu Musa, kau tidak tahu ya, semalam saya mendengar bacaan. Kaget beliau, ya Rasulullah, memang kau dengar? Iya. Laqad utita mismaran min mazamiri Ali Daud. Sungguh suaramu merdu seperti suaranya Nabi Daud. Ternyata kata Abu Musa, ya Rasulullah, kalau saya tahu kau mendengarkan suara saya, lahabbartuhu tahjiran. Suara saya akan saya perindah lagi, lebih merdu lagi. Jadi suara yang sudah mengagumkan Rasulullah itu ternyata belum semuanya keluar. Dan orang yang semacam ini juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, ma'adinallahu li syai'. Allah itu tidak mendengarkan sesuatu melebihi kepada seseorang yang membaca Al-Qur'an yatawad Nabi Hasan Saud, suaranya bagus merdu, yatawad Nabi Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan keindahan suara. Jadi Allah pun memperhatikan sesuai dengan kelebihan yang beliau miliki. Ada dengerin, dapat keberkahan rahmat Allah, lebih baik dari kekayaan. Membaca cepat, masya Allah, setiap huruf itu Allah hitungnya 10 kebaikan. Satu juz kira-kira berapa huruf ya? Itu tidak kurang dari 10 huruf, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, satu juz itu tidak kurang dari 10.000 huruf. Kata Rasulullah, Allah akan membalas dengan setiap hurufnya 10 kebaikan. Berarti kalau satu hari kita membaca satu juz Ramadan ini, tiap hari kita dari bacaan Al-Quran saja sudah mendapat insya Allah tidak kurang dari 100.000 kebaikan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita hitung-hitung begini, yang ngajarin Rasulullah ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf Al-Quran, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, yang dibalas 10 kali lipat. Supaya lebih semangat lagi. Yang keempat, jamaah sekalian, ada orang yang mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hafalannya yang luar biasa. Beliau salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Suatu saat Rasulullah sholat berjamaah menjadi imam, terlupakan beberapa ayat. Begitu selesai sholat, beliau cari aina Ubay. Mana Ubay? Maksudnya, ya, beliau terangkan mestinya kalau imam ragu atau salah, makmumnya membantu. Karena Ubay yang paling bagus hafalannya yang dicari beliau oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa berkah dan kemuliaan beliau, jamaah sekalian? Karena punya kelebihan di bidang hafalan tadi, maka Allah sering menyebut Ubay. Namanya itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah memerintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang mengajarkan Al-Quran kepadamu. Ketika beliau menyampaikan perintah Allah ini, wahai Ubay, innallaha amarani an aqra'a 'alaika al-Quran. Sesungguhnya Allah menyuruh saya untuk mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepadamu. Ubay bin Ka'ab kaget. Karena keimanannya tinggi, mendalam, kecintaannya kepada Allah mendalam, beliau berpikir, Allah menyuruh Rasulnya untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu. Maka beliau bertanya, ya Rasulullah, wasabmanillah, apakah Allah menyebut nama saya? Allah menyuruh Rasulnya untuk mengajarkan kepadaku. Berarti Allah sebut nama saya dong. Ditanyakan oleh beliau, dan jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betul Allah menyebut nama. Kemudian apa lebih dari itu? Maka beliau nangis, jamaah sekalian. Tentu ini tangisan bahagia, bukan tangisan sedih. Namanya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelebihan beliau di bidang Al-Quran dan banyak yang lain-lain. Bahkan pengusaha tentunya konglomerat saat itu, Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga selalu bersama Al-Quran. Begitu mendapatkan ayat-ayat tentang usaha, tentang rezeki dan lain sebagainya, sebagaimana surah Al-Jumu'ah terakhir itu, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Beliau begitu mendapatkan motivasi yang luar biasa dengan ayat-ayat ini, maka Masya Allah usaha beliau berkah. Sampai wakaf beliau itu sampai sekarang masih ada itu, wakafnya Khalifah Utsman. Masya Allah, tabarakallah.
Dan semua orang mendapatkan keberkahan sesuai dengan latar belakang dan profesinya masing-masing.